Shalom, selamat pagi buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada pagi hari ini. Kita masuk dalam program tinggal dalam hadiratnya, tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, dan tema pagi hari ini buat kita yaitu pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Hari Senin yang lalu dalam program yang sama saya membahas tentang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini berbicara tentang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ini mirip tapi ada perbedaannya, saudara. Bagaimana hati kita bisa berkenan di hati Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, saudara, di sana dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Pasal 13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana dikatakan, saudara, buat kita saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, saya ulangi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara, di sana dikatakan yang melakukan segala kehendak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu kita bertanya seperti apa pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, raja Israel. Dan tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Luar biasa. Yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jikalau Tuhan berkata, Dia yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, ini tidak main-main, saudara. Ini hal yang luar biasa. Jikalau kita berkenan di hati manusia, berkenan di hati seseorang, betapa banyaknya hal yang akan diberikan kepada kita. Sama seperti minggu lalu, betapa bangganya dan senangnya kita kalau ada orang yang menyenangkan hati kita. Betapa senangnya kita melihat orang itu. Tapi sebaliknya, betapa sebalnya hati kita jikalau ada orang yang menyebalkan hati kita, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku.
dan yang melakukan segala kehendak-Ku. Saudara, coba kita lihat sekilas, mungkin bagian kecil, bagaimana berkenan di hati Tuhan. Saudara, apa yang membuat Daud disebut sebagai pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Apa yang membuatnya? Bukankah Daud adalah orang yang juga mempunyai kelemahan sama seperti manusia yang lain? Dia punya kelemahan, dia pernah jatuh, tetapi bangkit lagi. Dan menurut anggapan kita bahwa seorang yang dipakai Tuhan adalah orang yang sempurna, yang tidak pernah punya kelemahan dan tidak pernah jatuh dengan dosa kecil apapun. Ternyata kita keliru, saudara. Jikalau kita lihat tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, mengapa Paulus tidak mengambil contoh yang lain dalam Alkitab, misalnya Yusuf? Kenapa tidak menceritakan tentang perjalanan Yusuf? Kenapa Daud yang dikatakan berkenan di hati? Dia melakukan segala kehendak. Saudara, dari kehidupan Daud, Rasul Paulus mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang keadaan manusia yang sesungguhnya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi saudara, jangan menganggap bahwa manusia itu kalau sudah dipakai Tuhan dia adalah orang sempurna tanpa kelemahan. Itu keliru. Tetapi kita lihat bagaimana menyikapinya, bagaimana seorang Daud menyikapi kelemahannya. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3 ayat 23. Memang Daud adalah manusia yang juga mempunyai kelemahan. Namun dalam jalan-jalan kehidupannya, Daud memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, saudara. Memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Nah, hubungan inilah yang membuat dia berkenan. Hubungan inilah yang membuat dia layak. Hubungan inilah yang membuat dia menjadi seorang pilihan Tuhan. Bahkan saat-saat dia jatuh dalam dosa, Daud tidak menjauh dari Tuhan. Tetapi dia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dalam pertobatannya. Ada banyak orang ketika jatuh dalam kelemahan kecil, dia justru semakin menjauh dari Tuhan. Ada orang ketika mendengar kelemahan seorang hamba Tuhan, dia justru menjauh dari Tuhan. Lalu dia bilang semua sama aja orang di dunia ini. Saudara, gelir. Karena Alkitab berbicara bahwa setiap orang punya kelemahan. Saya berbicara ini bukan berarti mentolerir kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh seorang rohaniawan. Tidak. Namun tentu saja manusia bukanlah yang sempurna. Itu sebabnya jangan pernah kecewa. Saudara, dari kehidupan pribadi Daud yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, maka kita akan belajar untuk dapat menjadi pribadi yang berkenan dengan Tuhan. Nah, yang pertama saudara, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dalam hubungan yang intim dengan Allah itu, di situ rahasianya, rahasia Tuhan banyak dibukakan, sehingga Daud mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, ketika Daud mengerti apa yang Tuhan mau, disitulah Daud mampu melakukan segala kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa Dia melakukan segala kehendak. Jadi dalam hubungan intim itu, dalam penyembahan yang akrab itu, di situ Daud mengerti.
Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Salah satu ayat yang dikatakan di sana misalnya dalam Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kalau pagi hari seperti ini, saudara, lidah kadang suka keseleo. Lalu ayat yang lain, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kata-kata dari Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, itu kata-kata yang keluar dari Daud. Ada banyak syair, ada banyak lagu yang keluar dari mulutnya. Mazmur Daud ini menggambarkan sikap hati Daud yang senantiasa rindu untuk mengalami dan merasakan hadirat Allah. Dan itu bukan hanya waktu tertentu, tetapi setiap waktu. Dia ingin merasakan hadirat Tuhan setiap waktu. Ini adalah sikap hati yang dipenuhi kasih kepada Allah, yang membawa dirinya untuk semakin intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ketika kata-kata itu keluar dari hati kita, saudara tahu hubungan intim kita dengan Tuhan semakin melekat, semakin melekat. Maka Tuhan sering berbicara lewat firman-Nya, sering berbicara lewat pesan-Nya, lewat remanya kepada kita. Jadi yang pertama, Daud memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Nah yang kedua, saudara, rahasia Daud bagaimana dia berkenan di hadapan Tuhan. Daud memiliki hati yang sabar dalam menantikan janji Allah. Perhatikan, Daud memiliki hati yang sabar dalam menantikan janji Allah, dengan tetap menjaga hati dan kelakuan yang bersih di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang, saudara, tidak sabar menanti janji Allah, dan mereka seringkali lari dari Tuhan, lari dari rel kebenaran. Mereka tidak menjaga hati mereka yang bersih. Tetapi Daud, dia sabar menanti janji Allah. Sabar dalam tahun-tahun penantian. Sabar menanti waktu Tuhan dan menjaga hatinya tidak ternodai dengan apapun. Ketika Raja Saul hidup tidak lagi berkenan kepada Tuhan, saudara, maka Nabi Samuel disuruh ke rumah keluarga Isai untuk mengurapi Daud sebagai Raja Israel. Untuk apa? Menggantikan Saul. Tetapi pengurapan Daud sebagai Raja atas Israel itu tidak serta-merta bahwa tata kerajaan langsung turun kepadanya. Tidak. Dia menunggu 13 tahun. Saudara, bukan yang muda, 13 tahun. Baru tahta kerajaan yang dimiliki oleh Saul pindah kepada Daud. 13 tahun. Kalau orang setelah tamat SMA sekolah 13 tahun, maka dia S1 4 tahun, S2 2 atau 3 tahun, S3 4 tahun, lulus dokter, saudara. Penantian itu penantian yang panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Daud tidak mengambil kesempatan ketika dia punya kesempatan membunuh Saul. Pada saat itu ketika Saul mengejar-ngejar, dia tidak mengambil kesempatan itu lalu berkata, ini maunya Tuhan. Tidak, dia tahu persis apa maunya Tuhan.
Tuhan mau engkau menanti 13 tahun. Tuhan mau engkau menanti, tunggu waktuku. Sebab dalam penantian itu hatimu matang, hatimu sempurna, hatimu berkenan. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki tahta seperti raja di Israel, bukan perkara mudah, bukan perkara yang gampang, tetapi perkara besar di mana Tuhan akan menyatakan rahasianya. Itu sebabnya butuh bertahun. Saudara, apa yang sedang saudara nantikan? Tuhan butuh waktu menyiapkan hati saudara. Tuhan butuh waktu. Ketika saudara berada dalam titik puncak itu, saudara kokoh, saudara kuat, saudara tidak jatuh, saudara tidak mengecewakan Tuhan. Dan itu yang Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Daud memiliki hati yang terbuka untuk menerima teguran. Dan ini yang tidak mudah. Dia terbuka menerima teguran. Saudara, setelah Daud menjadi raja dan telah 20 tahun memerintah atas Israel dalam kejayaan, maka pada saat itu satu peristiwa membuat Daud jatuh. Karena siapa saja bisa jatuh dalam dosa, dosa kecil, dosa sedang, dosa apa saja, tapi dosa kecil tetap dosa di hadapan Tuhan. Nabi Nathan datang kepadanya dan menegurnya dengan keras. Apa yang dilakukan oleh Daud, seorang yang berkuasa, telah 20 tahun menjadi penguasa. Apakah dia marah lalu dia membunuh Nabi Nathan sama seperti Herodes? Bagaimana dia membunuh Yohanes Pembaptis ketika dia ditegur, ketika dia punya kesalahan mengambil istri saudaranya. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, tapi Daud tidak membunuh Nathan. Justru dia berkata apa? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Lalu dia puasa selama 7 hari dan mengakui perbuatan dosa kelemahannya di hadapan Tuhan. Sangat berbeda sekali. Daud mau ditegur, Daud mau dikoreksi. Sebesar apapun tahtanya, Daud mau dikoreksi. Saya dan saudara, mari belajar untuk mau dikoreksi oleh Tuhan lewat orang-orang di samping. Bagaimana sikap hati kita ketika menerima teguran atas kesalahan atau dosa yang kita perbuat? Saudara, itulah keberhasilan Daud. Kepribadian Daud adalah pribadi yang senantiasa memelihara hubungan yang intim dengan Allah. Bahkan saat jatuh pun, dia perbaiki diri, dia bertobat, dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Lalu dia terbuka terhadap teguran. Ternyata itu rahasia bagaimana Daud berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami belajar untuk berkenan di hati Tuhan. Kami belajar dengan cara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami belajar dengan cara sabar menanti janji Tuhan. Kami tidak resah, tidak khawatir. Hati kami dipersiapkan. Dan kami siap memiliki hati yang terbuka atas teguran dengan apapun. Kiranya renungan ini memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali.